Oke, jadi nyarioskeun sejarah Ujung Berungnya. Jadi tentang Ujung Berung ayeuna, urang meureunnan ayeuna mah ngan syukur menjelajah titik-titik anu bakal dicaritakeun sejarahna ciga kumaha wae. Kan penjelasannya sendiri ayeuna referensina panginten buku Ujung Berung Indung Kota Bandung karyana Bray. Karya Bapak Anto Sumiarto Wijaya. Bapak Anto Sumiarto Wijaya. Mudah-mudahan karyana bisa bermanfaat bagi orang sadayana meh leuwih apal deui kana sejarah. Ari Ujung Berung bisa disebut Ujung Berung teh ciga kumaha terus naon sasakalana bisa jadi Indung Kota Bandung cek buku eta teh. Jadi lamun nuturkeun kana caritaan buku ieu versi adalah berdasarkan sasakala. Yang pertama berdasarkan sasakala alias legenda. Tatkala Sang Kuryang sedang sibuk membuat perahu, Dayang Sumbi merasa sangat khawatir. Tiba-tiba ia berlari ke atas bukit untuk berupaya menghalangi pekerjaan Sang Kuryang yang hampir selesai. Kemudian ia melambaikan selendang mayang miliknya sambil memohon kepada Sang Kurya agar segera terbit. Permohonannya pun terkabul. Sang Kurya pun terbit lebih awal dari biasanya. Nah, adapun paham yang lain menceritakan kalau tindakan tersebut sebagai isyarat bagi para wanita kampung agar segera menumbuhkan alu kelesung, pertanda hari sudah pagi untuk mengelabui 7 guryang atau makhluk gaib bawahannya Sang Kuryang. Nah, saat mendengar suara alu, para makhluk halus tersebut segera menghentikan pekerjaannya. Jadi makhluk gaib pun disiplin. Jadi di makhluk halus tersebut ada sisi lain yang sangat unik. Mereka itu sangat mengedepankan kedisiplinan. Kemudian mereka juga mengedepankan yang namanya menepati janji. Ya. Terus kan gini, Ujung nih, nama Ujung ya. Ada juga literasi yang mengatakan kalau Ujung Berung ini adalah perbatasan antara kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Nah, di buku ini disebutkan nggak Kang kalau Ujung Berung itu adalah ujung atau perbatasan dari kedua kerajaan ini? Ya, kalau di sini juga disebutkan waktu zaman kerajaan Salakanagara kemudian ke Tarumanagara itu kan terpecah lagi menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan Galuh dan Sunda. Nah, Ujung Berung ini merupakan salah satu tempat perbatasan singgah antara kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Karena kalau melihat peta, kerajaan Galuh itu berada di wetan. Wetan itu kalau bahasa Indonesia itu timur, kemudian kerajaan Sunda ada di sebelah kulon. Nah, kulon itu baru selatan, barat. Nah, posisi Ujung Berung ini kan tengah-tengah. Jadi ketika para abdi dalam bersama raja-raja melakukan perjalanan menuju ke kerajaan Sunda, nah tempat transitnya itu di sini di Ujung Berung. Di Ujung Berung. Berarti seharusnya yang menjadi alun-alun itu Ujung Berung ya? Ya kalau menurut cerita yang ada di buku ini harusnya Ujung Berung. Tapi dalam masa kini memang di Ujung Berung juga ada alun-alun, tapi bukan alun-alun utama kota ya kan? Jadi alun-alun kecamatan lah ya. Tapi masih ramai sampai sekarang dan masih kebanyakan ramai. Memang salah satu di Masjid Agungnya itu dipakai juga tempat istirahat kalau orang-orang dari Garut, dari Tasik mau ke Bandung. Banyak kan benar kan? Ternyata Ujung Berung itu masih terintegrasi dengan kejadian masa lalu. Jadi, nah sobat-sobat borangan, terutama orang Ujung Berung ya, terutama Ujung Berung bisa ditempola lah. Saya peta Ujung Berung. Jadi dari ketinggiannya, Ujung Berung dari ketinggian, Ujung Berung oke sebagai salah satu transit dan perbatasan antara kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh dalam tatanan Salakanagaranya. Salakanagara, Tarumanegara terpecah menjadi 2, kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Nah, perbatasannya di Ujung Berung dan sampai saat ini masih terintegrasi sebagai salah satu tempat transitnya, terutama masjidnya yang dipakai sholat, istirahat itu orang-orang dari Garut ataupun dari Tasik ketika mau menuju ke kota Bandung. Nah, baru 3 dulu nih komponen yang kita sebutkan. Nanti rencananya setelah ini kita yang kedua ya, yang sebagai bukti itu mau ke Situ Hyang sebagai pecahan Danau Purbakala, pembuktian dari Ujung Berung ini. Yang ketiganya merenan kita juga bakal datang ke situs Batu Lonceng. Ada apa hubungan Ujung Berung dengan situs purba Batu Lonceng? Nah, untuk sejarah selanjutnya jangan lupa bagi sahabat-sahabat, terutama orang Ujung Berung ya, yang menunggu kelanjutan sejarah Ujung Berung itu seperti apa, jangan lupa di like dulu, di subscribe,
dan di komen juga, terutama kalian orang Ujung Berung ya, biar menjadi media diskusi. Media diskusi. Terus siapa tahu kalian mempunyai cerita lain tentang sejarah Ujung Berung ini. Dan yang ketiga, kalau memang video ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman biar kita lebih mengetahui lagi sejarah-sejarah daerah terutama yang ada di seputaran Bandung ya, cekungan Bandung. Jadi kita nggak ngomongin kota Bandung, Kabupaten Bandung dan sekitarnya, tapi lebih ke cekungan Bandung. Jadi kita akan berbicara tentang sejarah cekungan Bandung lah, disebutnya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu tentang sejarah Ujung Berung. Hatur nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.